Kita sebagai orang yang beriman, kita beribadah, kita salat, kita puasa, kita haji dan lain-lainnya, semua pahalanya itu hadirin sekalian akan dibalas Allah di akhirat kelak nanti. Kenapa tidak di dunia? Kenapa pahala-pahala itu Allah balas di akhirat? Allah balas pahala-pahala itu di akhirat liwajhain, karena dua alasan, karena ada dua sebab. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhirah dar al-thawabi wal jazaa, al-jannata wa na'imaha lil-atqiya, wan-nara wa 'adzabaha lil-ashqiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, muqaddirul asya', wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil awliya wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-fudala wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian. Al-hikmah at-tasi'ah wa sittun min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn 'Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi. Maka pada hikmah yang ke-69 dari Al-Hikam Al-'Atha'iyyah telah berkata Al-Imam Al-'Arif billah Ahmad ibn 'Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi. Kata beliau, innama ja'ala ad-dar al-akhirah mahallan li jazaa'i ibadihi al-mu'minin, li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahu, wa li'annahu ajalla aqdarahum an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Hanya saja menjadikan Allah Ta'ala akan negeri akhirat sebagai tempat bagi pembalasan hamba-hambanya yang beriman. Karena negeri dunia ini
tidak meluasi sesuatu yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala bahwa memberikan kepada mereka, dan bahwasanya Allah taala membesarkan akan kadar orang-orang yang beriman, dari bahwa Allah balas mereka itu di negeri yang tidak ada kekal. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-69. Hadirin dan hadirat sekalian, innama ja'ala thawabal mu'minin fi daril akhirah ay fil jannah liwajhain. Allah menjadikan pahala orang-orang yang beriman itu di negeri akhirat, di surga, karena ada dua sebab. Jadi maksudnya kita sebagai orang yang beriman, kita beribadah, kita salat, kita puasa, kita haji dan lain-lainnya, semua pahalanya itu hadirin sekalian akan dibalas Allah di akhirat kelak nanti. Kenapa tidak di dunia? Kenapa pahala-pahala itu Allah balas di akhirat? Allah balas pahala-pahala itu di akhirat liwajhain, karena dua alasan, karena ada dua sebab. Ahaduhuma anna dunya la tas'u ma yuridu i'ta'ahum min anwa'in na'im hissan wa ma'nan. Dunia ini yang pertama, karena dunia ini la tas'u, dia tidak meluasi sesuatu yang Allah ingin berikan dari berbagai macam nikmat, baik secara hissan nyata ataupun secara makna. Jadi dunia ini tak cukup dia. Pahala yang kita dapat itu dibagi di akhirat. Dan kenapa tidak di dunia? Karena dunia la tasa', tidak cukup. Ammal hissu, fali'anna ad-dunya mutadaniyatul masafah dayiqatul aqtar, wa yu'tillahu li ahadil mu'minin fi daril akhirah fi mulkin wahidin minhum masirata 500 'amin, wa fi ba'dil akhbar masirata 1000 'amin, fatadhiqu la mahalata masafatud dunya an kulliyati jazaihim, wa dzalika li adna ahli jannah fa kaifa bi khawasih. Jadi hadirin sekalian, secara nyata amal hissu, secara nyata dunia ini, khususnya bumi tempat kita tinggal ini, bumi ini jaraknya pendek, mutadaniyatul masafah, sempit penjuru, dayiqatul aqfar, sempit penjuru. Allah memberikan satu orang yang beriman di negeri akhirat pada kekuasaan satu fi mulkin wahidin. Jadi mereka itu perjalanan 500 tahun atau 1000 tahun. Maka sempitlah, pasti sempit. Jarak dunia ini dari keseluruhan balasan mereka dari itu hanya untuk orang yang paling rendah dari penduduk surga. Yang paling rendah, ya, makbul dia masuk surga itu. Ya, ada makbul dia masuk surga itu. Masuk surga itu makbul, hampir comeh jatuh tapi masuk surga. Itu hadir itu yang paling rendah, hadir sekalian. Jadi apalagi orang-orang yang istimewa dari kalangan penduduk surga itu. Jadi dunia ini tidak muat. Allah tidak balas pahala kita di dunia ini karena dunia ini la tasa', dia tidak muat untuk membalas orang-orang beriman. Karena dunia ini pendek, sementara Allah berikan kekuasaan fi mulkin wahidin, Allah berikan kekuasaan kepada setiap penduduk dunia, penduduk surga itu li adna ahli jannah, yang paling rendah
fi mulkin wahidin, satu kapling. Kapling beda. Kekuasaan atau kapling tadi kepada seorang beriman yang paling rendah derajat di surga. Jadi Allah berikan kekuasaannya atau kaplingnya itu perjalanan 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 1000 tahun itu 1.800.000 km. 1000 tahun perjalanan tuh diukur kilometernya 1.800.000 km. Sementara dunia hanya 500 km saja. 500.000 km. Ya. Jadi 1000 tahun itu 1.800.000 km. Sementara dunia ini hadirin sekalian dikabarkan hanya 500.000 km. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Allah memberikan kepada penduduk surga li adna ahlil jannah, yang paling rendah derajatnya. Ada orang paling rendah derajat di surga itu makbul nilainya. Yang paling rendah tadi Allah berikan kaplingnya, keluasan fi mulkin wahidin itu 1.800.000 km. Semono ya. 1.800.000 km. Ini hanya untuk satu orang. Bagaimana kalau seluruh penduduk surga? Jadi dunia ini tidak muat dan tidak mampu menampung. Makanya Allah tidak membalas pahala-pahala kita itu di dunia, karena dunia la tasa', tidak mampu, tidak muat, sempit. Li adna ahlil jannah 1.800.000 km, sedang sementara dunianya hanya 500.000 km. Jadi kalau kita masuk surga, insya Allah, ya insya Allah. Kalau kita masuk surga, kita dapat fi mulkin wahidin, dapat tanah gitu kapling, perjalanan 1000 tahun yaitu 1.800.000 km. Jangan terlalu dibayangkan, yang penting masuk surga. Dibayangkan betapa panjangnya jarak itu, yang penting kita masuk surga. Keindahannya nanti setelah masuk surga. Karena surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala kulli qalbi basharin. Itulah surga. Tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tak pernah terdetik di hati sanubari setiap manusia. Itulah surga. Jadi hadirin sekalian, apabila Allah kelak masukkan kita ke dalam surga dan kita memiliki keluasan tanah kita 1.800.000 km itu, macam mana mengontrolnya? Hendak. Kadang-kadang aja satu lantai belakang rumah tu tak ditopeh. Macam mana kita mengontrol? Hadirin dan hadirat sekalian, di surga itu ada satu kendaraan yang bernama burak, yang kecepatannya sepanjang penglihatan. Selangkah burak ni, sejauh kita mandang, itulah kecepatan. Kita pikir dah kencang, belum lagi. Karena di dalam surga itu masih ada tunggangan yang lebih dahsyat dari burak, namanya darbatus syauqi, kendaraan rindu. Ada kendaraan rindu ni, kalau ia sekejap mata aja anak ke kubu sampai. Begitu dia. Anak ke kubu sampai. Kalau kita tempuh sekarang ke kubu ni 20 jam belum tentu lagi. Anak ke kubu langsung sampai. Jadi kalau 1.800.000 km
Saya hendak ke ujung sampai saya itu langsung sampai. Itu yang masuk surga. Wa ammal ma'na fali'anna dunya faniyatun khasisah. Dunia ini fana. Fana itu artinya berujung pada binasa. Itu fana itu. Berujung pada tiada. Khasisah. Khasisah itu hina. Itu dunia. Jadi hadirin dan hadir sekalian, setiap apapun yang ada di atas bumi Allah ini, tempat kita berdiam ini, pasti ada yang tidak baik, pasti ada yang tidak nyaman, yang tidak elok selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dunia. Sehebat apapun manusia itu selain Rasulullah, maka apa isi perutnya? Apa isi perutnya? Kalau dikeluarkan adakah yang memberi manfaat? Ini menunjukkan bahwa dunia ini khasisah. Apa dia? Hina. Tak ada arti. Wal asya'ul ladhi yatana'am biha ahlul jannah amrun syarifatun rafi'atun. Kalau tadi dikatakan bahwa dunia ini khasisah, hina, tidak ada artinya, dia pun fana, maka sementara surga ini adalah sesuatu yang bernikmat-nikmat dengannya penduduk surga adalah perkara yang sangat umurun syarifatun rafi'atun. Apa dia? Perkara yang sangat mulia dan berharga. Itulah surga. Semua benda di surga itu semuanya umurun syarifatun rafi'atun. Sedangkan dunia ini dani'ah, khasisah, hina dina. Oleh karena itu, barang-barang yang ada di surga itu barang yang berharga, tidak patut dikirim ke dunia ini. Tak patut. Oleh karena itu Allah balas pahala-pahala kita di surga, bukan di dunia. Sudahlah, la tasah, tidak muek, dan dia hina. Contoh, ini contoh. Orang salat imbalannya cincin. Ini contoh. Maka ini imbalannya. Kalau imbalan atau balasan orang di surga itu mendapatkan cincin, itu bukan di dunia, tapi di surga. Kenapa? Sebab dunia tidak tahan menerima cincin itu. Tak tahan dunia itu. Atau apabila ada orang salat, pahalanya diganjar dia dengan gelang, tidak dibalas di dunia. Kenapa? Kenapa mesti surga? Sebab hadirin sekalian, kalau gelang tadi dikirim ke dunia, hancur. Bukan gelang itu hancur, dunia hancur. Kama jaa fil akhbar anna nura siwar hawra yadmisu nur syamsi. Sebagaimana mendatang dalam hadis-hadis bahwa cahaya gelang bidadari itu yadmisu nur syamsi, menghapuskan cahaya matahari. Boleh monong goyang, boleh. Cahaya itu, gelang itu dibawa ke bumi ini, padam matahari. Sementara bidadari ini dia pakai golang kaki, pakai golang tangan. Dia puan-puan tahu. Satu gelang saja dikirim ke bumi, padam matahari. Satu gelang. Tak tahu kita berapa golang dipakai bidadari itu. Satu golang dikirim ke dunia ini, padam matahari. Ini baru gelang. Macam mana pula bidadari yang turun? Baru golang dipakainya, padam matahari. Jadi hadirin dan hadir sekalian, patutlah
ibadah-ibadah itu pahalanya disimpan untuk dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikirim ke dunia ini. Jadi perlu tuan-tuan tahu, walaupun sudah tahu, saya nak ingatkan lagi supaya lebih ingat dan tahu. Kan bidadari-bidadari itu cantik-cantik, golangnya jauh satu, dibawa ke dunia ini padam matahari. Apalagi bidadari itu pembantu, bidadari yang cantik-cantik itu menjadi pembantu kita dalam surga. Tak mau? Tak mau ya tunya. Nah, tengok dulu. Golangnya aja diturunkan ke bumi pada matahari, apatah lagi bidadari turun ke bumi. Itu menunjukkan betapa cantiknya bidadari itu dan lain-lainnya sempurna. Dan kita pun belum pernah menengok bidadari itu. Dan itu kelak menjadi pembantu kita. Ya, pembantu kita itu maksudnya yang surga lah. Pembantu-pembantu orang-orang hamba-hamba yang masuk surga. Ini misalnya suami istri masuk surga. Ini contohnya nih. Suami istri masuk surga. Maka istri akan menjadi cantik melebihi bidadari 70 kali lipat. Jangan tak tahu bini kita ini. Dan puan-puan yang ada di belakang, genai bolehlah begitu. Tak apa dah, kuang-kuang sikit. Tapi kalau di surga, bila puan-puan, ibu-ibu patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada suami, maka kecantikan ibu-ibu melebihi bidadari 70 kali lipat. Yang penting untuk surga tu. Sekalian, itu banyak Allah gambarkan dalam kajian kita, kajian tafsir itu selalu disebutkan tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang sungai itu terdiri dari berbagai macam rupa, warna dan rasa ada. Karena surga yang akan dimasuki oleh hamba-hamba yang beriman ini adalah tidak ada larangan. Tak ada larangan. Semuanya boleh. Kalau kita ingin membayangkan, mengkhayalkan 1.800.000 kilometer itu rumah kita, dan kita punya kenderaan namanya dabatus syauqi, kenderaan rindu. Ondak ini dapat, ondak itu dapat, semuanya dapat. Artinya tak ada artinya dunia. Tak ada artinya. Ya. Bahkan dalam kajian kita semalam itu, orang-orang yang sudah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, tadi pandangnya itu. Yang bidadari cantik, yang golang bila diturunkan pada matahari, tak ada bagi mereka. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Tak dipandang orang. Ya. Karena selalu saya sebutkan, kalau sudah ma'rifat tinggi itu, la tarhal min kaunin ila kaunin, walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Fa inna ila rabbikal muntaha. Jangan engkau hijrah, jangan engkau berpindah dari alam kepada alam, tapi berpindahlah engkau kepada alam, kepada dari alam kepada pencipta alam. Fa inna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya kepada Tuhanmu jugalah kesudahannya. Sudah saya sebutkan semalam, safar darwatan. Nah, itu bahasa Ibrani itu. Safar darwatan itu menjelajah dalam diri kita. Apa maksudnya? Menjelajah dari dunia ciptaan kepada dunia pencipta Allah Subhanahu wa taala. Golang ciptaan, bidadari yang cantik ciptaan, cincin ciptaan. Orang sudah sampai kepada ma'rifat, tidak goma itu. Yang mereka kejar itu bukan itu, tapi pencipta gelang itu, pencipta bidadari itu, pencipta cincin dan pencipta alam raya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tak apa. Dalam dunia itu minta tadi itu apa? Itu sebagai motivasi kita. Nanti lama-lama permintaan itu berubah itu. Berubah. Kalau dari SD sampai SMA minta surga aja gojonya. Ya kan? Nanti sudah
S1 atau S2 bukan surga, engkaulah yang kuharapkan ya Allah. Ya, dalam doa begitu juga. Ya, dalam doa, ya Allah, jadikanlah orang sekampung ini sayang padaku. Ini Allah nih marah nih, tersinggung Allah. Tersinggung Allah kalau kita berdoa, ya Allah, jadikanlah orang sekampung ini sayang padaku. Doa yang betul tuh, ya Allah sayanglah aku, sayangi aku. Bukan kita minta pada Allah supaya uang sayang pada kita, tersinggung Allah nanti. Baik hadirin dan hadirat sekalian, itu yang pertama, anna dunya la tasa. Dunia ini dia tak cukup untuk membalas pahala orang-orang beriman. As-sani, yang kedua, anna Allah jalla wa ala a'zama aqdara ibadihi al-mu'minin ay yujaziyahum fi darin la baqa'a laha fa imaratuha kharab. Alasan kedua, Allah membesarkan nilai orang-orang yang beriman, bahwa Allah balas mereka itu di negeri yang tidak kekal ini. Bangunan dunia ini roboh, kharab, roboh. Allah maksudnya, Allah memuliakan orang yang beriman sehingga Allah tidak membalas di negeri yang fana ini. Allah tidak ingin membalas pahala kita di dunia. Kenapa? Imaratuha adalah kharab, roboh, tak kuat. Ini bentuk pengagungan Allah kepada orang yang beriman. Ini bentuk pengagungan Allah kepada orang beriman. Bagaimanapun kokohnya bangunan dunia ini pasti roboh. Pasti roboh. Dan Allah tidak ingin yang demikian. Tidak ingin Allah memberikan kepada orang yang beriman itu bangunan-bangunannya roboh. Oleh karena itu, balasan itu tidak diberikan di dunia, sebab di akhirat itu tidak ada roboh. Dunia itu di akhirat tidak ada roboh. Wa fi ba'dil akhbar, law kanatid dunya min lahabin yafna wal akhirah min khazafin yabqa lakhtara al-'aqilu alladhi yabqa 'ala alladhi la yabqa. Ini seandainya, ya, kita seandainya. Di dalam sebagian akhbar disebutkan bahwa jikalau dunia ini daripada emas tapi hancur, akhir itu dari bata atau batu bata tapi abadi, niscaya orang yang berakal memilih yang abadi dari yang tidak abadi. Misalnya begini, hadirin dan hadirat sekalian, kita diberi umur 10.000 tahun. Misal, setiap orang kita diberi Allah 10.000 tahun. Kemudian kita diberi rumah dari bata, dan kita boleh diam di rumah itu sepanjang umur kita. Berapa lamanya? 10.000 tahun. Tinggallah kita di rumah yang dibuat dari batu bata, dari bata. Ada rumah yang terbuat dari emas. Kalau kita mengambil rumah terbuat dari emas, tapi hanya boleh kita nikmati 70 tahun saja. Yang sisanya itu kita berhujan dan berpanas. Sisanya berhujan dan berpanas. Rumah dari batu bata 10.000 tahun. Rumah dari emas 70 tahun. Setelahnya itu kita berhujan dan berpanas. Orang yang berakal tentu memilih yang bata. Fal akhirah ay al jannah min zahabin yabqa wad dunya min khazafin yafna. Sedangkan pada kenyataannya tadi kita andaikan begitu. Kita andaikan begitu. Sedangkan pada kenyataannya dunia ini tembikar, tanah. Dunia ini bata. Adakah rumah terbuat dari emas? Atau terbuat dari berlian? Tidak ada. Itu kenyataannya. Kenyataannya begitu. Nyatalah dunia ini terbuat dari bata dan akan hancur. Tapi sementara akhirat terbuat dari emas, terbuat dari perak, zamrud, yakut yang abadi.
Kenyataannya begitu, dan Allah firmankan dan Allah sabdakan demikian. Fala yakhtaruha illa man hakamallahu alaihi bisyaqa wal ana. Tidak akan memilihkan dunia kecuali Allah takdirkan celaka dan susah pada hamba itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, dari bata paling-paling 70 tahun. Ya. Setelah 70 tahun bata ini roboh, hancur. Kalau bata itu tak roboh, penghuninya yang roboh. Mati. Bonti napanya. Kenapa 70 tahun? Karena kata Rasulullah baina sittin wa sab'in. Umur kita antara 60-70 tahun, hanya berapa persen saja yang melebihi batas 70 tahun. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah, jangan cuba-cuba menunda-nunda. Esok aku mau taubat. Esok katanya, rupanya esok sebelum esok mati dah. Esok aku mau taubat, disakitkan Allah. Esok aku mau taubat, disibukkan Allah. Tak sampai ke masa yang kita mau bertobat itu. Atau esok kita sampai tidak sakit, tidak mati, tidak sibuk, semangat turun. Tidak jadi juga. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Jadi hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, janganlah kita berhayal masuk surga. Ya, jangan kita berhayal masuk surga. Merasa masuk surga kalau selama ini masih suka berbuat dosa, riba, mencuri dan lain-lainnya. Jangan menghayal. Selama kita masih berbuat hal-hal yang demikian, perkara-perkara yang demikian, janganlah kita berhayal untuk masuk surga. Jangankan begitu, kita yang banyak ibadah nih, contohnya begini. Subuh tadi kita kan subuh semalam jemaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, mendengarkan pengajian lagi. Ini nanti isya berjamaah, tujuh lagi, turun dari tangga tuh puasa, kunci surga udah tangan lu. Jangan sampai begitu. Tak tahu dah. Yang begitu aja kita hati-hati. Ya, apalagi orang-orang yang berbuat dosa. Karena surga itu, hamba yang masuk surga itu bukan karena amal, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Auha Allah ila Musa alaihi salam ma aqalla haya'a ma yatba' fi jannati bi ghairi amalin kaifa ajudu bi rahmati ala man yabkhalu bi ta'ati. Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Auhallah ila Musa alaihissalam. Alangkah sedikitnya malu orang yang mengharapkan surgaku tanpa beramal. Dia mengharapkan surga tanpa beramal. Pekerjaannya maksiat. Padahal menghindari maksiat itu, hadirin sekalian, lebih utama dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Ijtinabun nawahi muqaddam ala imtithalil awamir. Itu dia. Ijtinabun nawahi muqaddam ala imtithalil awamir. Maksudnya adalah menghindari maksiat itu lebih utama dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran itu al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar, menyuruh kebaikan
dan mencegah dari mungkar. Kalau kita sholat saja tak ada masalah dah. Tak akan risau uang. Kalau kita puasa saja orang tak akan risau. Kita haji, kita sibuk dengan diri kita sendiri, orang tak akan risau. Tapi bila kita mencegah kemungkaran, macam kita membawa lilin. Kita pergi ke tempat golap. Kita bawalah cahaya, lilin aja lah lilin, kita bawa ke tempat golap tu. Itu dalam golap tu ada uang-uang yang tak goma tu, supaya padamkan aja lilin tu, karena mengganggu dia. Itu bau lilin, belum lampu teromak lagi. Bau lilin kita bawa dalam kegelapan itu, orang yang ada dalam itu marah, tidak memandang yang mana benar mana yang salah. Terkadang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kalau sekedar kita sholat saja, orang tak akan sibuk. Tapi kalau kita sudah mencegah kemungkaran, inilah yang dituntut sekarang. Inilah yang dituntut sekarang. Ini yang dituntut dari setiap individu kita. Mencegah kemungkaran itu. Dibonci biasa, dihina biasa. Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah dibenci orang, dihina orang, dilempar najis kepalanya, dilempar ini itu berdarah kakinya. 23 tahun dibenci Rasulullah, padahal kekasih Allah. Kenapa? Mencegah kemungkaran. Jadi hadirin sekalian, ijtinabun nawahi muqaddam ala imtisail awamir. Itu lebih utama. Jadi naik haji tiap tahun contohnya, selalu umrah tapi masih suka maksiat riba, apa gunanya? Menjauhi riba itu lebih utama daripada umrah tiap hari. Al-muqaddam yuqaddam, artinya yang utama itu didahulukan. Al-muqaddam yuqaddam, yang utama itu didahulukan. Kata Allah, kaifa ajudu bi rahmati ala man yabkhalu bi ta'ati. Bagaimana aku bermurah dengan rahmatku atas orang yang bakhil dengan taat kepadaku? Tak mungkin. Wa an Syahri bin Aushaq qala, talabul jannati bila amalin dhanbun min adh-dhunub wa intizaru asy-syafa'ati bila sababin naw'un min al-ghurur. Wartija'ur rahmati mimman la yuta' humkun wa jahlun. Jadi Syahr bin Aushaq berkata, mengharapkan surga tidak beramal itu dosa. Tak beramal dah dalam doanya, ya Allah, dia tak beramal, minta ya Allah masukkan aku dalam surga, bertambah dosa itu. Jadi kita masih riba, pendusta, tapi mengharapkan surga, jangan main-main. Letakkan pada tampeknya doa. Menantikan syafaat dengan tidak ada sebab, bila sababin itu tertipu gurur. Mengharapkan syafaat tapi tidak pernah beramal, wirid tak pernah, salawat tidak pernah, tidak ikut sunnah, minta syafaat. Ini tidak ada sebab. Ini tertipu. Mengharapkan rahmat dari orang yang tidak seperti atau tidak dipatuhi itu adalah humkun wa jahlun, satu kebodohan. Jadi begini tuan-tuan serta hadirin sekalian, kita suka menentang guru. Ini contoh, suka kita menentang guru, melawan guru. Asal apa? Tentang itu, dilawannya guru. Tapi masa yang sama dia mengharapkan kasih sayang guru itu. Ini aja namanya. Guru itu dia, hadirin dan hadirat sekalian, bahkan seorang guru itu dilebihkan seorang murid itu dari kedua ibu bapanya. Ada sampai ke tahap itu. Kenapa? Karena si guru menghendaki kebaikan si murid melebihi kehendak orang tua. Jadi guru ini
ingin murid itu menjadi orang baik, keinginan guru ini lebih besar dari keinginan kedua ibu bapanya. Sehingga derajat si guru lebih dari kedua orang tua. Nah, begitu dunia. Yang pernah saya ceritakan itu Syekh Abdul Barakat itu betapa hormatnya beliau kepada guru beliau. Guru pun luar biasa. Syekh Sulaiman Zuhdi, si murid pun luar biasa juga, sama-sama luar biasa hebat, dua-duanya wali. Sehingga hal-hal yang terjadi pada diri yang mulia-mulia ini susah nak dicontoh. Tidak boleh. Pernah saya ceritakan itu pada tuan-tuan sekalian. Itu Syekh Sulaiman Zuhdi meminta murid-muridnya untuk membasuh najisnya waktu itu. Nah, riwayat begitu. Yang tampil Syekh Abdul Mabrokan. Dengan apa dibasuhnya? Dengan tangan kanan, bukan main-main. Bukan dengan sabun atau yang lain, dengan tangan kanannya. Bersih. Nah, ini yang menyuh ini wali. Yang menyuh ini wali, yang membersihkan najis wali juga. Itu nak kita contoh. Jangan dicoba. Jangan, nanti lain dia. Jadi contoh ini adalah betapa taatnya seorang murid kepada guru. Jadi dia lawan guru, dia tantang gurunya, tapi dia mengharapkan kasih sayang guru, tak boleh. Akan tetapi orang yang taat dan patuh serta mengharapkan sayang guru, ini pintar namanya. Ya, ini pintar namanya. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, perlu dibaca ada satu kitab berjudul Karamatul Aulia. Ya, Karamatul Aulia, kekeramatan para wali. Nah, kekeramatan para wali. Itu banyak itu di sana. Itu menjadi pengajaran dan pembelajaran bagi kita semuanya. Wa an Rabi'atul Basri. Wa an Rabi'atul Basri annaha an Sadad. Ini syair. Kata beliau dalam syairnya itu, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Begitu. Indahnya syair ini. Engkau mengharapkan selamat, tetapi engkau tidak menjalin jalan selamat itu. Mengharapkan selamat, tapi kita tidak berjalan di jalan selamat itu. Sesungguhnya kapal tidak akan mau berjalan di tempat yang kering. Inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita mau selamat, kalau kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti peraturan-peraturan Allah. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti perkataan-perkataan para ulama, insyaallah kita masuk ke dalam surga. Yang apabila kita dimasukkan Allah ke dalam surga kita, tompek kita atau umah kita, pekarangan umah kita itu jaraknya, panjangnya 1.800.000 km. Bukan Honda lagi, bukan Toyota lagi, bukan itu dia. Ya, apa yang paling mewah? Alphard. Bukan itu. Nanti akan diberi pada kita bukan sekedar burak, tapi yang lebih dahsyat dari itu, namanya dabatus syauki, artinya kendaraan rindu. Itulah tunggangan kita ke hulu ke hilir yang jaraknya 1.800.000 km. Saya rasa semua kita ingin masuk surga. Tapi jalannya itu, ya, jalannya itulah kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita, berikan kesehatan pada kita. Kita meminta malam itu. Jadi tiap malam kita meminta begini, tuan-tuan. Permintaannya Allah,
berikan kepadaku kekuatan untuk aku taat kepadamu. Kita tuh hidupnya tuh taat pada Allah. Itu saja. Yang lainnya rezeki Allah sudah takdirkan. Ya, rezeki sudah takdirkan untuk kita semuanya. Lalu kita mesti menyibukkan diri kita terhadap perkara-perkara ini tuntut oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna al-fahma wal hikmata bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.